Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bismail. Kali ini ada Oppo ya. Kayak di sini kita tes dulu. Kata yang punya katanya ini tidak bisa disentuh sebagian ya. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang tidak bisa disentuh ya. Nah ini ya. Jadi untuk bagian tengah itu sama atas nggak bisa disentuh ya. Untuk bagian yang lainnya dia normal ya. Oke, kita matikan dulu layarnya. Seperti ini ya, jadi dia digeser juga agak sulit ya. Nah, itu ya. Dan seperti ini bukan masalah TG ya, atau tempered glassnya ya. Dia hubungannya dengan touchscreen ya. Jadi sebelumnya memang dia sering jatuh gitu ya. Seperti itu ya. Dia di OK atau disentuh tidak bisa ya. Tapi mungkin kalau dirotasi bisa mungkin ya. Oke, langsung saja kita buka handphonenya. Kita bongkar, kita matikan dulu ya. Berhubung ini nggak bisa dimatikan, jadi kita langsung saja matikan paksa ya. Jadi kita dilepas dulu. Kita lepas untuk SIM tray-nya. Jadi untuk masalah seperti ini tetap harus ganti LCD ya. Ganti LCD. Karena kalaupun diganti gelas saja sama saja ya, tidak bisa normal ya. Jadi alternatifnya kemungkinan dirotasi ya mungkin ya. Cuman yang punya tadi pengennya normal semua, jadi nggak mau ribet. Jadi udah saya konfirmasi langsung saja diganti gitu ya. Kita buka penutup mesinnya, kita simpan untuk baut-bautnya. Nah ini bagian tersulit ya, jika baterai belum pernah dilepas ini agak ribet ya. Hati-hati untuk melepasnya, jangan asal congkel ya, karena nanti baterainya bisa bocor ya. Nah ini ditarik juga sulit ya, karena dia belum pernah dilepas ya. Kita cari celah dulu, kita lepas, kita kikis bagian dalam lem-lemnya supaya bisa sedikit-sedikit dia terlepas ya. Kita cari celah dulu. Ini jangan dicongkel semua ya. Kita congkel ini untuk mencari celah ya supaya nanti bisa melakukan pengikisan pada lem lem adhesifnya ya. Silakan menggunakan alat seperti ini ya. Menggunakan bekas ATM atau KTP bisa ya. Hati-hati di bawah ada fleksibel UI board. Jadi hati-hati ya untuk fleksibel LCD kemungkinan walaupun putus nggak apa-apa ya karena kita mau diganti ya. Kita kikis lemnya pelan-pelan saja. Oke, sudah bisa dilepas ya. Kita bersihkan bekas lem-lemnya. Hati-hati ya untuk kabel UI-nya. Nah, ini kabel ke LCD. Kita lepas LCD tanpa menggunakan blower ya, atau panas ya.
di kita tanpa menggunakan blower ya, supaya teman-teman di rumah juga bisa mengerjakan dengan manual ya. Kita cari celah di sini menggunakan alat yang tipis. Ini saya menggunakan mika ya, mika bekas kemasan baterai ya. Kan kalau kita beli baterai itu ada kemasannya ya, itu sudah ada mika, kita pakai saja, kita bentuk seperti ini, bentuk oval supaya bisa buat membuka LCD ya. Oke, baru gabung jangan lupa untuk like dan subscribe channel Abul Ismail. Jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya ya, supaya dapat pembaruan dari channel Abul Ismail. Ini kita bantu dengan silet ya, karena agak tipis ya, agak sempit tempatnya, agak sulit. Oke, udah mulai terkikis ya. Pelan-pelan saja. Nah, itu udah bisa ya. Oke, ini udah saya siapkan untuk baterai LCD ya, bukan baterai ya. Baterai yang LCD yang baru udah saya siapkan. Ini yang Incel ya, yang sedangkan harganya ya, kisaran 90.000 ya, atau mungkin di toko offline 120-an ya. Jadi memang LCD itu ada ada tingkatannya ya. Kita bersihkan untuk premnya atau dudukan LCD-nya supaya kotorannya hilang ya, supaya nanti lemnya bisa menempel dengan sempurna ya. Kita bersihkan. Oke, kita pasang lemnya. Lemnya jangan terlalu banyak ya, jangan pula terlalu sedikit ya. Intinya ya kira-kira saja ya. Untuk lemnya diamkan beberapa menit supaya agak kering. Oke, udah udah mulai agak keringan, kita langsung saja pasang ya LCD-nya. Kita mulai dari bawah saja ya, untuk pemasangan LCD. Lalu kita presisikan pelan-pelan saja ya. Hati-hati jangan sampai terlalu kencang untuk menekannya ya.
Oke, baterainya kita kasih solasi lagi ya. Kita kasih double tip. Kalau bisa jangan pakai lem ya, kita kasih double tip saja. Supaya gampang ya, kalau nanti penggantian baterai nggak sulit kayak tadi ya. Kita kasih double tip saja. Oke, kita pasang penutup mesinnya. Kita pasang semua baut-bautnya ya. Jangan sampai ada yang kurang. Jangan lupa untuk antena dicek. Jangan sampai ada yang lepas. Untuk soket-soket silakan dipastikan menempel dengan baik ya. Terkoneksi dengan baik ya. Oke, kita pasang backdoornya atau penutup belakangnya. Kita presisikan pelan-pelan ya, presikannya. Kita tekan yang di pojok-pojok premnya supaya LCD-nya aman ya, tidak retak ya. Kita pasang SIM tray-nya. Lalu kita coba nyalakan ya, kita nyalakan handphonenya. Nah, untuk perekat kita usahakan menggunakan solasi saja ya. Jangan menggunakan karet ya, karena karet nanti terlalu kencang ya untuk menekannya. Terkadang LCD-nya ngeblur atau kadang-kadang dia timbul putih-putih ya, kayak jamur gitu ya. Jadi hati-hati ya untuk supaya aman dia menggunakan solasi saja ya, lebih aman, lebih murah ya. Diamkan 2 jam atau lebih ya, minimal 2 jam ya, supaya lemnya merekat dengan sempurna ya. Kita tes ini sebelum pemasangan LCD wajib dites dulu ya, sebelum dilem ya, wajib dites supaya LCD-nya aman ya. Ini udah normal semua ya. Jadi alangkah baiknya untuk LCD sebelum dilem, sebelum dibuka segel-segelnya silakan dites dulu, apalagi yang beli online ya. Jadi di unboxing, dites supaya nanti bila mana terjadi sesuatu bisa dikembalikan ya atau diretur ya. Ini udah normal semua. Oke ya, normal ya, udah sensitif ya. Oke, ngetik juga normal sama ya.
Oke, sekian dulu untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.